Guys, jangan lupa ya, tap-tap layar, follow, dan ini ya, love orange, love orange, love orange. Silakan, Il Amar. Ya, cuman cara buka ini. Saya bantu Halo? dari sini, Lamar. Ya, Nampaknya Anda sedang foto di Masjidil Haram itu fotonya, betul? iya. Iya, Pernah Bang ke Mekah, Edis. Ya, halo Bang. Muslim memang Bang ya? Edis. Muslim, Bang Edis. Oke, gimana itu Bang tanggapan Anda? Terjadinya pertumpahan darah antara para sahabat, antara kelompoknya Aisyah, istri Nabi, dengan Oke. kelompoknya Ali bin Abu Thalib, menantu Muhammad. Ya, sebelum kita ke situ, Bang, saya ingin membahas tentang surah Al-Fat yang Abang kemukakan tadi. Ya, Al-Fat 29. Iya, tegas kepada orang kafir, asyidda'u 'alal kufar, dan berkasih sayang dengan sesama muslim. Ya, Itu dulu yang mau kita luruskan dulu, Bang. silakan. Ya. Abang tahu asbabun nuzul kan? Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Hmm. Nah, ketika apa penyebab turunnya surah Al-Fat ayat 29? Karena waktu itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ingin ke Makkah menunaikan ibadah haji, tapi beliau dihadang. Oke. Sehingga turunlah ayat itu. Turun ayat itu adalah untuk memberi semangat kepada umat Islam Oke. supaya jangan takut. Asyidda'u 'alal kufar. Konteks asyidda'u 'alal kufar itu tegas kepada orang kafir itu bukan berarti semua orang kafir mereka harus tegar, tidak. Tapi waktu itu adalah ketegangan. Dan Allah menyuruh juga supaya berkasih sayang di antara sesama muslim supaya mereka bersatu. Saya potong Bang, saya potong. Perhatikan Bang, perhatikan. Anda harus bisa membedakan kalimat perintah dengan kalimat pernyataan. Contoh. Bang, Ya, kalau budi mencuri itu kalimat pernyataan atau kalimat perintah? perintah. Maduh, bubar kayak begini Bang. Bang, kalau budi, sebentar Bang, sebentar. Budi mencuri itu bukan kalimat perintah Bang, itu kalimat pernyataan. Tapi kalau jangan mencuri budi, itu kalimat perintah Bang. Aduh, pantesan Abang gak nangkep-nangkep. Ya, silakan, Bang. Susah kayak begini Bang. Dengarkan saya satu kali lagi ya. Ya Tuhan, Pak Prabowo, Pak Presiden tolonglah ya gizinya supaya ditingkatkan lah biar nggak kayak begini. Saya pernah membaca Bang satu artikel Bang, katanya bangsa kita Bang, bangsa Indonesia Bang, telah dilecehkan dengan kata-kata IQ rata-rata orang Indonesia Bang mirip sama gorila Bang. Ya Tuhan, susahnya. Mana Bang, ini? ayo Bang, pernyataan. Oke, Bang, oke dengar dulu, Bang, dengar, oke dengar. Bang. Dengar satu kali lagi Bang. Masa Abang nggak bisa tahan, dengar. Iya. Ada gangguan tadi, Bang. Alah, mulai alasan Bang, Bang gimana Anda ini? Saya udah pindah. Tadi ada gangguan sedikit, ya. Oke, coba di dalam Al-Fat itu Ya. pernyataan atau perintah? Perintah, Bang, asyidda wal kufar, tegas terhadap orang kafir. Pernyataan Bang, bukan perintah. Aduh, salah lagi. Abang tahu nggak bahasa Arab? Abang tahu nggak bahasa Oke, Arab? saya balik dulu ya. Saya balik kamera saya biar kita tampilkan ayatnya Bang. Asyidda'u, keras terhadap orang kafir. Asyidda'u. Itu pernyataan Bang, bukan perintah. Itu fi'il Baik. amar. Saya bacakan. Ya Tuhan, pantesan mereka nggak bisa bedakan perintah atau pernyataan. Perhatikan. Ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kalimat pernyataan atau kalimat perintah? Ya, pernyataan. Pernyataan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, Dan Bang. orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ini pernyataan atau perintah?
Pernyataan. Ya pernyataan, bukan perintah. Kalau pernyataan artinya infonya begitu, beritanya begitu. Kalau Tapi- perintah, tenang dulu Ya, Bang. Biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan Bang. Kalau misalnya Daud, Salomo, jangan mencuri. Itu perintah atau pernyataan? Perintah. Perintah. Kalau perintah berarti bisa saja Daud mencuri, bisa saja enggak. Betul? Ya. Nah, karena diperintahkan, dia bentuknya itu kalimat perintah, bukan kalimat pernyataan atau kalimat berita. Kalau ini kalimat berita, Bang, bukan kalimat perintah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Ini pernyataan, Bang, bukan perintah, Bang. Pernyataan. Oke? Iya. Nah, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kalau kalimatnya begini, wahai umat muslim, saling berkasih sayanglah kamu sesama yang lain. Nah, kalau itu perintah. Nah, kalau kalimat perintah, maka betul kata Anda. Oh, kalau ada orang lain yang orang muslim tidak berkasih sayang, mereka karena tidak mengikuti perintah. Tapi ini bukan kalimat perintah, ini kalimat berita yang menginformasikan bahwa orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini ya, kalimat berita. Setuju dengan saya? Untuk bahasa Indonesianya saya setuju. Waduh, harus muter lagi ke bahasa Arab ini udah. Nah, Kalau karena udah abang ke juga- bahasa Arab sudah selesai udah gitu. Angel. Abang Ya. harus juga belajar bahasa Arab gitu. Jadi terjemahnya salah, Bang? Asyidda itu tegas terhadap orang kafir. Oke, tegas kepada orang kafir itu berarti kalimat pernyataan atau kalimat perintah? Tegas Iya, gini. terhadap orang kafir. Dengarkan Keras. saya, Bang, ya. Coba Anda pahami. Edis, tegaslah kamu kepada orang kafir. Itu pernyataan atau perintah? Oke, kalau abang Sebentar, Bang. mengatakan Sebentar. itu- Tenang, Iya. Bang. Ya, Edis, saya tahu. tegaslah kamu kepada orang kafir. Pernyataan atau perintah itu? Tegaslah kamu terhadap orang kafir. Tegaslah. Gitu kan, Bang? Perintah atau pernyataan itu? Kalau menyuruh tegaslah kamu terhadap orang kafir itu perintah, Bang. Oke, perintah. Tetapi kalau seperti ini, Edis tegas kepada orang kafir. Itu pernyataan atau perintah? Pernyataan. Pernyataan. Nah, di situ pernyataan, Bang, artinya fakta yang terjadi seperti itu. Dia menginformasikan sesuatu yang terjadi, bukan menginformasikan yang harus dilakukan. Anda ini bagaimana, Dok? Tapi asyidda wal kufar itu, Bang, artinya itu tegaslah terhadap orang kafir. Nggak ada terjemahnya begitu. Ya itu makanya abang juga harus Karena menguasai karena mana- itu dibuka dari statement Muhammad itu adalah utusan Allah, maka diikuti dengan kalimat-kalimat statement lainnya, bukan kalimat perintah. Bukan Muhammad jadilah engkau utusan Allah, bukan begitu kalimatnya. Tapi Anda, sekarang saya kasih tahu gini. Saya ikuti narasi Anda. Karena itu narasinya udah pasti itu kalimat pernyataan, bukan kalimat perintah. Oke, saya mau ikuti narasi Anda kalimat perintah. Berarti diperintahkan untuk saling berkasih sayang. pada saat kejadian itu, Bang. Oke. Konteksnya. Oke. Setelah itu tidak usah lagi berkasih sayang. Artinya ketika Sebentar, Pak, Allah sebentar. mengatakan- Kalau Anda katakan pada waktu itu, artinya sesudah itu tidak perlu lagi umat Islam saling berkasih sayang. bukan begitu, Bang, bukan Oke. berarti. Artinya pernyataan itu masih berlaku. Pernyataan itu berlaku, Bang. Oke, Harus berlaku. berkasih Sekarang sayang. sekarang berikutnya. Para sahabat melakukan ayat itu tidak? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Enggak, kita saya untuk enggak bilang Allah. berkasih Para sayang. sahabat melakukan tidak perintah untuk saling berkasih sayang itu. Seharusnya iya. Tetapi faktanya melakukan tidak? Ada sebahagian karena memang itu terprovokasi. Itu Ya, seperti kan artinya mereka tidak melakukan, betul? ya bisa saja begitu dikatakan. Oke, siapa karena yang salah? memang Siapa yang salah antara Aisyah dan Ali? Coba. Itu lain konteksnya lagi, Bang. Saya hanya Oke. ingin membahas surah Baik, Al-Fatihah. Anda menghindar dari itu. Sekarang begini. Artinya Anda sudah mengatakan bahwa para sahabat tidak
mau saling berkasih sayang mereka sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Berarti Anda setuju bahwa para sahabat di situ melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak melaksanakan perintah untuk saling berkasih sayang. Setuju? Manusia itu memang dia mempunyai apa dibilangkan ada sifat ego. Bang, jangan sebagai- jawaban-jawaban yang diplomatis. Setuju atau tidak? Ya, sebagai manusia mungkin ya namanya manusia, Bang, pasti ada kesalahan. dan Berarti kekhilafan. pertanyaan saya, bagaimana Anda mungkin percaya bahwa mereka itu generasi terbaik? Ya generasi terbaik, Bang, mereka. Generasi terbaik adalah generasi yang melanggar isi Al-Quran. Ya suatu kesilapan mereka, Bang. Kita akui suatu Ya, kesilapan sebagai bagaimana manusia. bagaimana mungkin Anda katakan itu generasi terbaik? Karena kita lihat saja bagaimana Islam ini menyebar. Ya, yang terbaik saja melanggar Al-Quran kok. Betul? Betul nggak? Mereka tetap terbaik, Bang. Ya, artinya tidak mungkin ada muncul generasi Islam yang lebih baik dari para sahabat, betul? Ya, karena mereka Ya, itu iya. jumpa langsung Makanya dengan saya Rasul. tidak heran, Bang. Makanya saya tidak heran. Generasi para sahabat saja saling bertumpah darah, apalagi generasi muslim sekarang. Lanjutkan saja saling kafir mengafirkan itu, Bang. Makanya sampai sekarang kalian bertikai terus. Islam ini, Islam itu baku hantam, kunut tidak kunut baku hantam, ya kan? Ah, itu, Bang, Ini bukan segala persoalan baku tidak, hantam. Bang. Itu persoalannya beda, Bang. Seperti juga bagaimana orang Abang juga Protestan dengan Tetapi kami tidak pernah mengklaim bahwa kami generasi terbaik. Kami tidak pernah mengklaim bahwasanya mereka ini satu kelompok tertentu generasi terbaik. Justru ketika terjadi pertikaian, kita nggak boleh munafik. Kita harus jujur. Terjadi pertumpahan darah, Bang, antara di dalam internal kekristenan. Pada waktu itu orang-orang yang kalau kita bicara sejarah ya, Bang, ya, memang itu terjadi begitu. Antara Protestan dengan Katolik terjadi, ya kan? Kenapa muncul gerakan Protestan? Supaya Abang tahu. Abang tahu nggak kenapa muncul gerakan Protestan? Biar saya bacakan. Mau saya bacakan? tahu, Bang, tahu. Apa? Ya karena protes terhadap klaim-klaim yang ada di Katolik tadi. Salah. Protes kepada kebiadaban para pemuka agama pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka menyelewengkan, karena mereka melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nih saya kasih panunya. Ini sumber-sumber sejarah, Bang. Jadi pada waktu itu, Bang, memang agama itu dikuasai oleh pemerintah, Bang. Agama dan pemerintah itu jadi satu. Jadi agama digunakan oleh penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan rakyat. Itu sampai sekarang masih ada, Bang. Jangan salah nih ya, saya kasih tunjuk. Gerakan Protestan. Nih ya, saya bacakan ya. Biar Abang belajar. Kalau nggak belajar ya cuman ikut-ikut saja jadinya. Nih, Bang, saya balikan ya. Apa itu gerakan Protestan, Bang? Ini gerakan yang ingin memurnikan ajaran Tuhan Yesus, Bang. Perhatikan. Karena kebiadaban para pemuka agama pada waktu itu. Lihat nih ya. Oke. Saya bacakan ya, Bang, ya. Gerakan Protestanisme. Nih ya, Protestanisme atau Kristenisme adalah cabang Kristenan yang melakukan pembenaran, yang menekankan pembenaran orang berdosa melalui iman saja, ajaran bahwa keselamatan datang melalui kasih karunia ilahi yang tidak layak diterima dan seterusnya. Nih ya, saya bacakan ya. Bagaimana cikal bakalnya nih, Bang, ya. Nih, biar Abang lihat. Nih. Sejarah. Ada sejarahnya, Bang. Oke, Bang, oke. Anda sudah pernah baca? Cuman dengar, Bang, Dengar apa kata dengarnya? yang Abang bilang tadi. Gerakan-gerakan ini muncul akibat protes. Protes dari apa?
protes dari pada waktu itu imam-imam atau pemuka-pemuka agama. Ini panjang sekali Bang kalau Anda baca ini. Silakan bisa Anda baca semua di sini ya, reformasi dan seterusnya nih. Iya, iya. Ya. Nih, Anda bisa baca semua ini ya. Nih, terus nih ya. Silakan bisa Anda baca sendiri nih. Nanti kalau saya baca nanti dibilang, oh ini wow. Pada waktu itu Bang, mereka itu ada para pemuka-pemuka agama pada waktu itu yang mereka dikuasai oleh iblis, yang mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka, melakukan yang namanya surat penjualan. Di mereka itu jual surat pengampunan dosa. Ntar saya balik dulu kamera saya. Aduh, balik sini lagi. Nah ini. Abang tahu, jadi pada waktu itu ada pemuka-pemuka agama yang mereka itu ingin mencari duit dengan cara-cara yang culas. Bagaimana mereka mencari duit dengan cara yang culas? Mereka menjual yang namanya surat pengampunan dosa. Dan banyak hal Bang, bukan cuma itu. Jadi itu nggak dipicu dari satu masalah. Jadi ada masalah yang bertumpuk-tumpuk di kalangan para pemuka agama Bang. Begitu. Ketika mereka ini terus-menerus melakukan yang seperti itu, akhirnya muncul gerakan-gerakan bawah yang protes kepada para pemuka-pemuka agama bajingan yang melakukan hal-hal seperti itu. Dia jual itu. Abang tahu kasus-kasus indulgensi, penjualan surat pengampunan dosa, tahu itu? Korupsi yang merajalela, tahu? Iya. Nah itu, makanya muncul gerakan protes itu Bang. Seperti itu. Makanya baca sejarah Bang. Karena memang agama itu pada waktu itu memang dikuasai oleh pemerintah Bang. Jadi pemerintah memakai agama itu sebagai alat kekuasaan dia untuk mencapai sesuatu. Panjang sejarahnya Bang, Abang baca itu. Nanti cuma kasih kalau saya bahas-bahas itu kemarin saya udah dibilang, Bang ayo fokus lah, udah dibilang gitu. Tapi nanti ditarik-tarik lagi ke sini nanti repot. Itu Abang kan diskusi antara nanti Protestan dan Katolik, iya kan Bang? Ya. Jadi begini Bang, saya sudah berusaha supaya apa? Berusaha untuk fokus kepada kalian nih Bang sesuai tema nih. Nih kelihatan nih Bang ya. Iya. Tapi kalaupun itu maunya seperti itu, saya undang itu bangkotannya Bang. Cuman ya memang karena mereka kroco-kroco gitu loh Bang. Kalau siaran yang nonton paling 200 orang, 70 orang begitu ya, gimana? Kroco Bang. aja kok ditanggepin dis orang cuman kroco gitu, siapa yang mau nonton mereka juga? Jadi begitu ya Bang ya, jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau naik lagi Bang. Iya, Ya, Bang. tapi Saya intinya ingin- itu Bang ya yang saya sampaikan ya. saya ingin hanya Abang jangan gini. meluruskan. Abang Ya. jangan melakukan serangan balik dengan peristiwa penganiayaan di internal kekristenan. Ada gereja tertentu yang mempersekusi dan menganiaya aliran yang lain. Bukan Bang. Tuhan Yesus tidak pernah merujuk mereka itu sebagai orang-orang yang menjalankan agama Kristen. Sementara Muhammad merujuk para sahabat sebagai orang-orang yang terbaik menjalankan ajaran agama Islam. Jadi Anda harus bisa membedakan itu. Betul? Iya. Iya, tapi juga saya ingin mengklarifikasi bahwa kalau misalnya Muhammadiyah dengan NU itu bukan substansinya ya Bang ya. Saya tidak bilang Muhammadiyah dan NU Bang. Yang saya bilang para sahabat. Nampaknya Abang nggak nangkep lagi Bang. Saya ulang lagi ya. Dengarkan Bang. Bukan, Abang nggak maksud. Dengarkan dulu. Karena ada Dengarkan Bang dulu, tadi Bang. bilang perkara kunut dan segala macamnya Bang. Bukan. Gini loh, saya kasih tunjuk sama Anda. Benar Udah, tidak? Bang. Sebentar Bang, Bang. Benar tidak Al-Quran merujuk kepada kelompok tertentu sebagai kabur. Saya bilang saja ya, video sendiri ya, gini. Al-Quran maupun hadis ya, itu merujuk kepada satu kelompok tertentu, suatu golongan tertentu sebagai golongan yang betul-betul menjadi tolak ukur
orang-orang yang menjalankan agama Islam. Karena Muhammad berkata, generasi terbaik umat manusia, generasi Islam yang paling baik itu adalah generasinya para sahabat. Teman-teman Muhammad itu, itulah orang-orang Islam terbaik. Ada hadisnya, ada ayatnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah merujuk kepada satu kelompok tertentu itulah yang menjalankan ajaran Kristen yang terbaik. Adapun di dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat begitu ya. Yang ini begitu. Itu yang dimaksud di dalam Alkitab. Generasi-generasi Kristen terbaik itu. Kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Laodikia, kepada itu ada kan? Nggak pernah dirujuk generasi Kristen terbaik adalah itu yang pada waktu peristiwa peperangan. Nggak ada itu. Ya, seperti itu. Oke lah, saya rasa itu saja ya teman-temannya. Tapi teman-teman jangan salah ya, bahwa itu terus-menerus terjadi teman-teman. Makanya kita harus memilah dan memilih ya dengan hikmat. Kita harus tahu betul mana-mana orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan mana orang-orang yang ya kalian tahu sendirilah ya.